Surah Al-Baqarah ayat 76-78. Dan bila mereka orang-orang munafik dari Bani Israel bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami juga beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada sesama mereka, mereka berkata, apakah kalian mau menceritakan kepada mereka orang muslim apa yang telah Allah ungkapkan kepada kalian, supaya nanti mereka bisa menjadikan itu sebagai hujah alasan untuk melawan kalian di hadapan Tuhan kalian? Tidakkah kalian berpikir? Ayat 77. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Ayat 78. Dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka hanya tahu sedikit tentang kitab dan hanya mengikuti apa yang mereka sangka. Mereka hanya berandai-andai saja. Di antara kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada pelajaran berharga dari Bani Israel, umat yang pernah diberi nikmat besar. Namun sebagian dari mereka terjebak dalam kepura-puraan dan kelicikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 76 hingga 78, Ali menggambarkan sikap mereka. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami juga beriman. Namun, saat kembali kepada kelompok mereka sendiri, mereka saling berbisik, kenapa kalian memberitahu orang-orang itu tentang apa yang Allah ungkapkan kepada kita? Nanti mereka gunakan itu sebagai alasan untuk membantah kita di hadapan Tuhan. Mereka hidup dalam kepura-puraan. Di depan manusia, mereka tampak beriman. Namun di balik itu, hati mereka penuh keraguan, ketakutan, dan kebohongan. Allah lalu menegur mereka dengan satu kalimat yang menembus hati. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Kalimat ini bukan hanya untuk Bani Israel. Ini juga untuk kita umat Muhammad. Karena seringkali tanpa kita sadari, kita pun melakukan hal yang sama. Kita berkata, saya beriman. Tapi amal kita menunjukkan sebaliknya. Kita berjanji pada Allah di waktu sulit, tapi melupakannya di waktu lapang. Kita berbuat baik di depan orang, tapi berbuat dosa saat sendiri. Padahal Allah Maha Tahu. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu niat yang kita sembunyikan di balik setiap kata dan perbuatan. Di ayat berikutnya, Allah menyebutkan, di antara mereka ada yang tidak bisa membaca dan menulis. Mereka tidak tahu isi kitab kecuali hanya mengira-ngira. Mereka hanya mengikuti prasangka. Artinya, mereka tidak benar-benar memahami wahyu. Mereka hanya mengikuti kebiasaan dan dugaan. Mereka menafsirkan agama sesuai keinginan, bukan berdasarkan kebenaran. Pelajaran besar bagi kita di sini adalah, iman tidak cukup hanya diucapkan, ilmu tidak cukup hanya diketahui, dan agama tidak cukup hanya diwarisi. Kita harus memahami, menghayati, dan mengamalkan. Karena banyak orang tahu tentang agama, tapi tidak hidup dengan nilai-nilainya. Wallahu a'lam bishawab.